Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar Bruno Fernandes ini diminati oleh Real Madrid. Wow, ada kabar kalau Bruno Fernandes ini diminati oleh Real Madrid. Bahkan Real Madrid ini tidak tanggung-tanggung ya, dikabarkan siap menggelontorkan 90 juta pounds. 90 juta pounds berarti sekitar 100 juta euro. Ini disebutkan by the way oleh harian yang sebenarnya tidak begitu kredibel ya, Sunday Express. Walaupun demikian ada kabar yang membantah ini dari Daily Record yang mengatakan bahwa Ruben Amorim ini sangat jelas kepada Sir Jim Ratcliffe dan juga board manajemen Manchester United. Mereka bahkan jangan sampai mempertimbangkan untuk menjual Bruno Fernandes. Karena menurut Ruben Amorim, Bruno Fernandes ini adalah bagian besar dari rencananya di masa mendatang di Manchester United tentu saja. Nah, ini gue ingin berbicara sedikit terkait dengan hal ini. Tentu saja bagi hater Bruno Fernandes ya, karena banyak juga yang nggak suka ya, haters Bruno Fernandes itu saja akan berdapat sudah jual saja ke Real Madrid ya, harga 100 juta euro. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Bruno Fernandes ini merupakan beban dari klub ya. Manchester United tidak kemana-mana bersama dengan Bruno Fernandes dan lain-lain. Walaupun kenyataannya kalau dilihat bagaimana kontribusi Bruno Fernandes terutama dari sisi gol, assist, chances created ini selalu yang tertinggi. Faktanya demikian. Bahkan dikala Manchester United ini mendapat kesulitan untuk mencetak gol, bukan hanya di musim ini tapi juga di musim-musim sebelumnya, Bruno Fernandes secara konsisten ini bisa, ya gue bisa bilang sih menjadi salah satu tumpuan ya untuk mencetak gol. Padahal posisinya bukan pada posisi yang harus mencetak gol menurut gue, untuk dinilai bahwa oke, dia bermain bagus begitu ya. Artinya kan kalau mencetak gol tuh mungkin lebih ke penyerang, striker begitu. Tapi Bruno Fernandes ternyata bisa membuktikan hal yang berbeda. Dari sisi kreativitas pun juga demikian. Dan yang berkata bukan gue, pemain-pemain lain misalnya ya juga memberi apresiasi, bahkan di posisi yang sama mereka memberi apresiasi bahwa Bruno Fernandes ini merupakan gelandang yang sangat kreatif. Nah, bagaimana dengan hal ini, tawaran dari Real Madrid? Penting untuk diingat bahwa ini bukan permainan. Ini merupakan hal yang berbeda dari apa yang sering dimainkan di game-game konsol. Artinya ketika ada bongkar pasang squad ya, kita hanya melihat dari sisi teknis saja. Sering sekali tidak demikian. Bruno Fernandes yang statusnya juga sebagai kapten Manchester United dalam beberapa musim terakhir menurut gua memiliki pengaruh yang besar di dressing room. Bukan hanya terkait dengan karakter, non teknis, tapi juga itu tadi ya, dia berbicara dengan kontribusinya kepada squad di atas lapangan. Ada beberapa situasi dia tidak tampil maksimal, tapi bahwasannya dia menjadi tulang punggung Manchester United terutama di musim ini. Menurut gue seperti itu kenyataannya. Gue tidak bisa bayangkan Manchester United tanpa Bruno Fernandes, terutama di situasi transisi ini. Nah, garis bawahi situasi transisi. Bahwa dalam situasi transisi ini, membangun ulang kembali skuad ini bukan berarti harus meruntuhkan segalanya. Mungkin ada beberapa bangunan ya, ibarat rumah, ini memang bisa diganti, tembok, kusen, pintu, jendela, dan lain-lain. Tapi bagaimana fondasi ini sangat penting. Dan gue melihat Bruno Fernandes menjadi salah satu fondasi dari permainan skuad Manchester United, terutama di periode bersama dengan Ruben Amorim. Dia menunjukkan dia bisa diandalkan oleh Ruben Amorim. Ada salah satu poin penting ya, versatile. Bruno Fernandes bisa dimainkan di berbagai posisi dengan tipe permainan yang menurut gua unik dan juga kontribusi yang positif. Sehingga gue justru mengkhawatirkan ketika misalnya Bruno Fernandes ini dijual, ada dua hal. Nomor satu, ini tidak termasuk rencana dari Ruben Amorim. Gue tidak melihat sama sekali Ruben Amorim ingin menyisihkan Bruno Fernandes seperti para hatersnya ya, haters dari Bruno Fernandes. Kalau Ruben Amorim ingin menyingkirkan Bruno Fernandes, gue pikir dia akan melakukan apa yang dilakukan dengan Marcus Rashford. Ruben Amorim orang yang tegas, dan dia pasti akan melakukan hal yang tegas pula. Tapi itu sebaliknya, penegasan yang dilakukan terkait dengan Bruno Fernandes adalah terus memberikan kepercayaan kepada Bruno. Bahkan diberikan posisi tidak hanya satu untuk Bruno Fernandes. Ini membuktikan bahwa ya Ruben Amorim butuh Bruno Fernandes.
tidak seperti para hatersnya mungkin ya, yang memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan Bruno Fernandes. Itu satu. Lalu nomor 2, ketika ada pergantian, katakanlah Manchester United mendapatkan 100 juta euro, apa jaminan Manchester United bisa membelanjakan uang tersebut untuk mendatangkan pemain yang memiliki kontribusi sama dengan Bruno Fernandes setidaknya, atau bahkan lebih baik? Ada unsur resiko di sana. Belum ada jaminan. Bagaimana dengan Bruno Fernandes? Kalau gue lebih percaya diri, lebih gue melihatnya lebih positif. Kenapa? Simple. Apa yang dilakukan selama beberapa musim terakhir sudah cukup bukti itu menurut gue, dibandingkan dengan mendatangkan gelandang baru. Karena dengan situasi di Manchester United ini tidak mudah. Artinya ketika ada pemain dengan label bintang, premium, ataupun membuktikan pemain tersebut bermain luar biasa di klub sebelumnya, apakah ketika datang ke Manchester United akan memiliki kontribusi yang sama atau bahkan lebih baik? Ternyata tidak seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah keraguan ya menurut gue. Jadi ada hal yang balik lagi nih, tidak pasti. Sementara seperti gue katakan tadi, skuad ini butuh fondasi. Dan gue melihat Bruno Fernandes salah satu fondasi kuat. Yang gue khawatir ketika fondasi ini diganti, apakah bisa menopang skuad ini dengan sama baiknya di situ. Di sisi lain, Bruno Fernandes sendiri kontraknya masih akan sampai tahun 2027. Baru saja diperpanjang musim lalu. Ini kita kalau berbicara terkait dengan situasi finansial ya. Jadi Manchester United yang baru saja memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes musim lalu, bahkan menaikkan gajinya menjadi salah satu yang tertinggi saat ini, dan menurut gue sangat layak ya Bruno Fernandes ini. Sehingga ketika ingin dilepas, menurut gue akan ada pertimbangan-pertimbangan yang juga dilihat dari sisi finansial tersebut. Nah, Bruno Fernandes sebenarnya menurut gue, kalau dia sudah berpikiran untuk meninggalkan Manchester United, gue pikir hari ini akan terjadi musim-musim sebelumnya, dimana Manchester United juga sempat berada pada situasi yang tidak bagus. Memang musim ini Manchester United berada pada titik terendah jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, terutama setelah periode dari Sir Alex Ferguson. Tapi salah satu hal yang gue apresiasi tinggi dari Bruno Fernandes adalah bagaimana komitmennya untuk klub ini. Sangat besar sekali dari ketika dia didatangkan di periode dari Ole Gunnar Solskjaer ya, di bulan Januari 2020. Kontribusinya luar biasa tinggi dan bagus. Tidak pernah ketika misalnya kontraknya sudah akan berakhir, lalu membuat rumor atau apapun itu pemberitaan terkait dengan dia minta kenaikan gaji sekian, ada kemungkinan untuk keluar seperti apa, tidak pernah terjadi. Bahkan kabar ini pun juga bukan berasal dari, sampai dengan sejauh ini ya, bukan berasal dari sumber tier 1, katakanlah seperti itu. Karena gue melihat loyalitas dari seorang Bruno Fernandes ini sangat-sangat tebal bagi Manchester United. Gue justru sebaliknya, gue justru berharap bahwa Bruno Fernandes ini bisa menjadi bagian dari skuad Ruben Amorim, bisa terus ya memberikan kontribusi yang positif. Bruno Fernandes juga bagaimana salah satu pemain, kita lihat Manchester United musim ini, musim lalu, musim sebelumnya lagi, cedera itu sudah, banjir cedera itu bukan hal yang baru lagi. Tapi ini berbalik dengan kondisi dari Bruno Fernandes yang justru sangat jarang absen. Fantastis bagaimana dia sebagai atlet profesional. Ini juga merupakan salah satu faktor yang harus dilihat sih menurut gue ya. Gue justru berharap Bruno Fernandes bisa mendatangkan trofi lebih banyak lagi di Manchester United. Mungkin bukan musim ini, tapi musim-musim selanjutnya. Setidaknya sampai dengan kontraknya berakhir kurang lebih masih 2 tahun lagi. Jadi itu yang sebenarnya gue lihat dari keadaan Bruno Fernandes yang dirumorkan ini ya, akan atau sedang diincar oleh Real Madrid. Manchester United akan membangun ulang skuadnya dengan banyak, menurut gue, memperkuat ataupun mendatangkan pemain-pemain muda. Tapi pemain-pemain muda ini juga butuh ya pemain-pemain senior yang bisa membantu membangun karakter mental, bukan hanya dari perkataan saja, tapi juga bukti di atas lapangan. Dan menurut gue, Bruno Fernandes bisa menjadi fondasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United?
Silahkan drop di kolom komen. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan subscribe. Thank you.